Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sini kita akan membahas lebih ke Bitcoin dan Ethereum. Ya, buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah, dan apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Ya. Oke, jangan lupa sebelum kita mulai, like dulu our video ya, because that's the easiest and the cheapest way to support us ya. Dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1%-an dengan total market cap di 2,41%. Bitcoin dominance meningkat 0,3% dan volume meningkat sebesar 9,9%. Jadi ya lu bisa lihat sendiri ya, kecenderungannya altcoins terkoreksi lebih dalam pada hari ini dibandingkan BTC. Sementara BTC pun ke-reject oleh resisten yang sudah kita literally bahas kemarin ya. Jadi kan gue udah bahas nih dari CWT kemarin, sekarang resisten utama dari BTC adalah 67.610 dan literally di retest dan mulai koreksi begitu. Jadi lagi-lagi ini sebenarnya ya, TA itu berguna ya, sangat berguna, tetapi kalau tidak bisa pakainya sama aja kayak lu mencoba untuk pakai mobil tapi nggak dinyalain mesinnya. Lu pengen substitusi gerobak gitu ya, itu jadi nggak guna ya. Buat apa? Mobil berat lu dorongnya susah. Ya kalau lu nggak bisa nyalain mesinnya ya jadi kayak nggak guna begitu. Ya jadi pastikan kalau mau pakai TA harus tahu cara pakainya. Dan jangan kalau sampai lu malas belajar, jangan bersembunyi dalam kata-kata TA tidak berguna dan seterusnya begitu. Ya, tapi enggak sih. Kalau gue lihat sih 95% lah dari yang komen-komen di bawah tuh udah sadar bahwa TA berguna ya. Tapi nggak bisa cuma sendirian, harus kita campur dengan fundamental, dan kalau untuk kripto kita campur juga dengan on-chain gitu ya. Karena kalau nggak dicampur ya jadi kurang efektif, bukan nggak efektif ya, tapi kurang efektif. Nah, oke, jadi kalau kita lihat di sini mulai terjadi koreksi, sebenarnya masih normal, dan kalau orang nanya ini masih bullish nggak? For now masih. Kenapa? Karena secara struktur ini higher high, higher low, higher high. Nah, pertanyaannya apakah dia akan masih bisa membuat suatu higher low? Kalau terbentuk higher low, apalagi di EMA 50 dan mantul lagi, ya berarti secara struktur masih bullish begitu ya. Nah, sayangnya kemarin itu tanggal 18 atau 19 tidak terjadi retest pertama. Jadi otomatis kita masih belum punya posisi short ya. Nah, sekarang kalau secara TA ya berarti begitu ya. Kesimpulannya secara TA masih bullish. Selanjutnya adalah lebih ke news nih. Untuk news sendiri, ini ada Gemini Earn ya. Buat lo yang nggak tahu, Gemini ini adalah exchanger punya dari si Winklevoss Twins ya. Nah, dia itu kemarin si earn-nya itu dipegang oleh Genesis, dan kita tahu Genesis itu bangkrut ya. Nah, maka dari itu ya akhirnya gara-gara bankruptcy dari Genesis si Gemini Earn ketarik begitu ya. Nah, tetapi di sini news terbarunya adalah 97% asetnya ini akan dibalikan ke customer. Ya, artinya apa? Akan ada pengembalian kripto yang sebenarnya kemarin udah lama tidak diganggu gugat begitu. Artinya ada kemungkinan selling pressure. Dan di sini bukan digantikan dengan USD ya. Tapi kalau kita di sini ini sekitar 3 miliar US dollar kalau bentuknya dalam cash ya, kalau di kira-kira dalam cash sebesar itu. Dan yang menjadi mungkin permasalahan adalah ini dibalikannya itu apa? Kita bisa di sini, a customer who deposited 1 Bitcoin into Gemini Earn will receive that Bitcoin back. Artinya apa? Ya berarti ini orang-orang yang sudah kesannya BTC-nya tidak bisa nyangkut dari Januari 2023. Itu udah berapa persen peningkatannya? Ya lu hitung sendiri lah ya, Januari 2023. Berarti di sini nih. Di daerah, di sini nih. Berarti berapa persen profitnya ya? Anggap Januari awal deh ya. Anggap Januari awal banget dan kita kasar aja ngitungnya. Sini ya. Berarti literally ya dekat-dekat bottom. Berarti sekarang udah profit 301% begitu. Nah, tentunya bagi yang udah setahun nggak bisa dikeluarin, ya bisa dibilang instingnya akan menjual begitu. Nah, apakah ini akan bisa mengguncang market? Kalau secara data ya cuma 3 miliar US dollar seharusnya enggak. Kenapa? Karena 3 miliar US dollars itu hanya berapa persen dari 2,41 T begitu ya. Tetapi tergantung nih, ini digoreng nggak?
Karena berita yang cuma 3 miliar pun kalau digoreng orang semua panik. Begitu. Kita ambil gini. Kita anggap faktanya misalkan yang bisa terjadi langsung secara data adalah 3 miliar US dollars dicairkan. Ya harusnya ini sama aja cuma kayak ludah di pantai gitu. Karena kecil banget gitu dibandingin sama total market cap. Nah tetapi kalau digoreng, misalkan hati-hati, semua media bilang hati-hati. Gemini akan misalkan mengembalikan kriptonya ke para nasabahnya yang dulu gitu. Nah kalau itu digoreng itu bisa membuat market crash karena kenapa? Orang yang tadinya nggak tahu tenang-tenang aja mereka bisa ikutan panik dan ikutan jual. Jadi kalau lu tanya ini ngaruh nggak? Secara data teknisnya enggak karena terlalu kecil, cuma 3 miliar US dollars saja dibandingkan dengan market cap kripto sangat kecil. Tetapi kalau digoreng oleh media luar terutama ya di US, ini kan di US nih, Gemini itu di US ya. Kalau digoreng di US dan orang-orang panik ya banyak paper hands ya sudah berarti ada kemungkinan bisa ngedump gitu. Jadi tergantung media dan tergantung mau digoreng seperti apa. Karena kalau secara dananya very little ya. Next kita geser ke speech Jerome Powell kemarin ya. Jadi speech Jerome Powell ini intinya kalau lu mau baca satu persatu bisa di sini ada US economy has been performing well, very strong labor market dan seterusnya. Tapi kalau lu lihat lu baca semua intinya kurang lebih ini dalam kondisi yang lumayan membingungkan begitu. Ini quite mixed ya sesuai dengan kita bisa di sini. PPI-nya quite mixed dan hasil inflasi dibilang jelek banget enggak ya. CPI kemarin juga dibilang jelek enggak, tapi udah berapa tahun nih kita stuck di 3%-an terus. Sementara Jerome Powell terus bilang targetnya 2%-an. Nah, ini adalah permainan menyimbangkan yang deg-degan gitu ya. Ini yang gue bilang resiko yang kita sebagai seorang trader harus pikirin. Karena kalau kita mau ngomongin secara TA, secara ya TA lah terutama ya TA, Bitcoin is bullish. Tetapi fundamental mereka, ini kalau sampai US resesi, gak ada lah, bukan cuma kripto. S&P yang lagi all time high juga akan ketarik gitu loh. Karena kenapa ya, kalau US udah resesi, itu akan banyak pengangguran, orang semua panik. Gak ada lah ceritanya resesi, market itu cenderung ngepump. Kalau mungkin 1-2 yang aneh bisa lah, tapi in general itu S&P, Dow Jones, semualah resesi akan signifikan drop dulu. Nah permasalahannya kalau Bitcoin, data resesi terakhir kita itu dropnya bisa sampai ya orang mikir wah 55%. Enggak, sebenarnya kalau resesi kita kemarin tuh di sini nih. Resesi US tuh di sini, kalau kita ambil dari drawdown-nya itu sampai minus ke 72%. Gitu ya, tapi kita harus pertimbangkan ini market cap lebih kecil ya zaman ini, signifikan lebih kecil. Sekarang udah ya jauh lebih besar begitu, kasarnya udah 6 kalinya lah seperti itu ya. Jadi ya kalau gue pribadi kita harus bersiap-siap nih karena kita nggak pernah tahu US berhasil nggak melakukan soft landing, karena nggak tahu terakhir kali soft landing itu kapan, udah lama ya, karena kecenderungannya jebol lagi begitu. Jadi yang harus dilakukan oleh Jerome Powell, tugas dia adalah apa? Tugas dia bisa melakukan penurunan interest rate seperti di sini tanpa resesi gitu. A hard job it is. Ya, it is a hard job gitu karena susah kondisi sekarang US tuh ya, datanya memang mix. Ada yang bagus, ada yang enggak dan seterusnya. Dan kita nggak bisa percaya juga si Jerome Powell. Ada yang ngomong jangan percaya si Powell. Ada benernya karena gini, di 2019 Jerome Powell bilang kita tidak akan menurunkan interest rate ya, tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020. Ini Juli apa yang terjadi? Penurunan interest rate. Jadi ya sulit gitu. Jadi kita jangan sampai tenang, Jerome Powell bilang aman. Bulan depan bisa dia hajar. Gitu. Jadi Jerome Powell tuh nggak peduli atau The Fed tuh nggak peduli sama porto kita, nggak peduli sama dia ngomong apa sebelumnya. Yang penting market. Kalau marketnya tiba-tiba berdarah-darah, merah, banyak pengangguran, kita udah dekat ke resesi, atau lebih tepatnya US dekat ke resesi, dia akan drop. Dia akan turunkan interest rate. Nah, ya lagi-lagi, kalau sampai itu terjadi, data yang kita punya, it's not good. Begitu. Jadi, semoga tidak resesi. Gitu. Karena kalau gue pribadi sih, mau ngomong, ya gue sih lebih prefer super cycle ya. Yalah, kalau ngomong ditanya, bang lu pengennya kayak apa? Gue pengen ini super cycle, udah aja naik lagi. Naik terus.
Kata supaya bisa sampai 500.000. Ayo, kalau bisa kayak gitu gue seneng gitu. Dan gue pribadi udah profit banget. Orang gue akumulasi di sini loh. Banyaknya gue akumulasi tuh di sini nih. Di sini gue udah nggak terlalu ekstrim gitu. Gue ekstrim tuh akumulasi di sini. Jadi gue udah sangat profit. Ini kalau naik tuh gue akan lebih senang daripada lu yang beli di pucuk gitu. Beli di pucuk ya mungkin jadi tenang gitu. Tapi kalau gue naik itu net worth gue signifikan meningkat gitu loh. Gue sih kalau ditanya scenario terbaik ya gue pengen kayak gitu. Udah ini super cycle. Gak tahu gimana Jerome Powell sinting tiba-tiba berhasil ya. Dan BTC sampai 500.000. Ya itu harapan gue. Kalau sekarang terjadi ya gue happy banget. Tapi faktanya data berkata lu harus hati-hati. Begitu. Dan seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, trader yang hebat itu bukan trader yang profit berapa, bukan. Trader yang hebat adalah trader yang siap skenario apapun. Gitu. Jadi gue pribadi bukannya bilang ini bakal ngedam atau ini bakal resesi, karena kita nggak tahu dan gue nggak tahu. Gue bukan mengklaim gue tahu akan resesi atau enggak ya. Tapi kalau sampai resesi, datanya menunjukkan ini akan berantakan. Begitu. Jadi lebih baik siap-siap dengan skenario terburuk, ya. Tetapi kalau sampai nggak kejadian ya puji Tuhan. Begitu, karena ya kalau gue pribadi juga maunya naik-naik aja. Orang gue bakal lebih profit daripada orang yang beli di pucuk gitu. Ya. Oke, indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu, mana indeks dolar? Indeks dolar kondisinya itu masih di situ-situ aja sih. Masih nyangkut di sekitar 104,43. Ya kita lihatlah apakah dia berhasil tembus lagi ke bawah atau malah jangan-jangan mantul. Ya. Oke, Bitcoin dominance sekilas aja ya, masih di daerah situ juga, nggak terlalu banyak perbedaan. Jadi sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi, nyaris lupa. Economic calendar hari ini dari US nggak ada yang terlalu penting ya. Untuk besok hari Selasa dari US kita intip sedikit, detailnya kita bahas belakang. Nggak ada juga ya. Jadi hari ini sama besok bisa lebih fokus ke TA. Nah, sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan Bybit sedang ada event SEA Games kompetisi trading derivatif. Ya, kita bisa mendapatkan hadiah sampai 1,9 miliar rupiah ya, alias 120.000 USDT dengan kurs 16.000 biar gampang hitungnya ya. Nah, ini event berlangsung, atau lebih tepatnya sekarang kita sudah bisa mendaftar ya, karena pendaftaran itu dibuka dari tanggal 6 Mei. Ya, jadi sudah bisa kita lakukan pendaftaran ya, dan bahkan sudah ada pendaftaran juga sih ya. Paling banyak di mana? Dari Indonesia. Luar biasa ya. Jadi buat lo yang mungkin nggak punya skill olahraga ya, nggak bisa menjadi atlet di SEA Games beneran, ayolah jadi trader yang bisa membawa Indonesia menang gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, aturannya itu yang pertama periode acara 6 Mei sampai tanggal 20 Mei. Periode pendaftaran 6 sampai 20 Mei, kompetisinya dari 8 sampai 31 ya. Nah, ini semua hanya berlaku untuk yang tinggal di ASEAN saja, makanya namanya SEA Games, dan sudah harus verifikasi level 1 atau 2. Pengguna juga harus mengklik tombol daftar untuk bisa partisipasi dan seterusnya ya. Minimal aset bersihnya itu 100 USD untuk di akun Bybit-nya. Untuk mengakumulasi volume trading nilai minimal 100.000 USD selama kompetisi gitu ya. Nah, buat lu yang tertarik ya silakan dibaca dulu satu persatu ya. Apabila sudah cocok ya bisa ikutan. Acaranya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kompetisi volume trading ya, otomatis gampang ya, ini self explanatory. Tim yang dengan volume terbesar akan menang, kasarnya seperti itu ya. Nah, itu gambarannya. Selanjutnya ada juga di sini acara kedua adalah seberapa besar kita profitable ya, ini LNR. Jadi kita tuh lebih ya profitnya berapa gede sih. Nah, semakin besar profit kita, maka kemungkinan kita untuk menang acara kedua semakin besar ya. Yang ketiga adalah promo peer to peer, di mana kita bisa memenangkan 8.000 USD ya. Caranya gimana? Lu bisa baca dulu, apabila sudah cocok bisa ikutan. Intinya lu bisa dapat airdrop sampai 10 USD dari hanya deposit 100 USD. Jadi bisa dapat cashback sampai 10% ya. Nah, buat lo yang tertarik, silakan baca dulu syarat dan ketentuannya. Apabila cukup pas di hati, enak, nggak ada ganjelan, bisa ikutan ya. Sekali lagi ini sudah bisa terbuka untuk pendaftaran. Buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan dan mulai trade di
Bybit. Oke, dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi buy limit pertamanya adalah di EMA50 di angka 64.811. Untuk buy limit keduanya di angka 64.063 dan buy limit ketiganya di EMA20 atau boleh juga di 62.529. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di angka 67.610, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Nah, ini kita bisa pasang limit ya, karena kemarin udah terjadi retest pertama ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 67.610 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia juga ikutan melemah. Lagi-lagi suka nggak suka altcoins cenderung akan mengikuti pergerakan dari BTC ya. Nah untuk sekarang buy limit pertamanya di MA20 atau di 3014 ya, bisa pilih yang mana. Itu untuk buy limit pertama. Buy limit kedua di angka 2920,7 dan buy limit ketiga di angka 2828. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 atau di 3156, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50 ya. Jadi itu kurang lebih setup untuk Bitcoin dan Ethereum. Sekali lagi gue ingatkan ya, untuk mengikuti 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Kedengarannya simple, tapi banyak orang yang mungkin mensepelekan, jadi ujung-ujungnya ya tidak diingat gitu. Tapi pada faktanya, menurut gue 3 aturan itu yang akan membuat kita very profitable. Karena ya jujur, kalau gue dulu gue fokusnya lebih ke profit sebesar mungkin gitu ya. Money management masih kacau. Tapi setelah gue adopsi 3 aturan itu, gue pribadi ya, porto gue meningkat dengan signifikan gitu. Nah tinggal pertanyaan lu mau ikutan juga atau enggak, ya itu pilihan lo. Tapi intinya kalau gue pribadi sih selama ini dengan menggunakan 3 rules itu jauh lebih profitable ya. Dan jangan lupa juga buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah, dan apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.